Intinya mengikuti sunnah Nabi sama dengan meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah Rasul sama dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam akidah, keyakinan, baik dalam ibadah, baik dalam muamalah ataupun dalam akhlak. Nah, jadi meneladani Nabi istilah lainnya apa? Mengikuti sunnah. Nah, sekarang kita akan bahas kenapa kok kita harus meneladani Nabi. Tidak ada yang lebih baik dari beliau di atas muka bumi, tidak ada. Maka kalau ada orang yang bikin daftar tokoh yang paling terbaik sepanjang masa, maka wajib dia tempatkan Rasulullah SAW nomor 1. Wajib, nggak boleh nomor 10, apalagi nomor 100, nggak boleh. Apakah ada orang yang lebih baik daripada Rasulullah? Tidak ada. Di atas muka bumi tidak ada. Kenapa demikian? Karena Allah yang bilang seperti itu. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW teladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang ingin ketemu dengan Allah, ingin selamat di akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Maka Allah yang tegaskan, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yang mengatakan bahwasanya beliau adalah teladan yang terbaik. Maka wajib kita yakini seperti itu. Di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wahai Rasulullah, sungguh engkau memiliki akhlak yang paling agung, yang paling terbaik. Surat Al-Qalam ayat yang keempat. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Al-Ahzab tadi ayat 21, kata beliau, ayat yang mulia ini adalah landasan utama tentang wajibnya kita meneladani Rasulullah SAW dalam semua perkataan beliau, perbuatan beliau, dan keadaan beliau. Ini kata Ibnu Katsir dalam tafsir ini. Dasarkan ayat ini, maka wajib kita meneladani beliau. Beliau yang paling layak untuk kita contoh dari segala sisi. Jangan mengambil contoh-contoh yang buruk, jangan mencari teladan-teladan yang buruk. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau dengan contoh Rasulullah, cinta Rasulullah, jenengan akan dibangkitkan bersama Rasulullah SAW. Tapi kalau jenengan senangnya sama Jennifer Lopez, saya itu akan langsung penyanyi gitu, penyanyi. Nah, nanti jenengan dibangkitkan sama Mbak Jennifer, Mbak Jejen. Kalau bisa jangan ngefans sama artis, atau kalau ngefans jangan ngefans banget lah. Kita tahu keadaan para artis itu, dia kawin sama kehidupannya tidak jauh dari kawin sama selingkuh, kemudian narkoba, minuman keras, dan lain-lain. Maka apakah orang-orang seperti ini layak untuk diteladani? Tentunya tidak. Lebih baik kita meneladani Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kenapa kita meneladani Rasulullah? Karena beliau yang paling layak, yang paling
paling terbaik untuk kita contoh, untuk kita teruskan. Yang kedua, kenapa kita meneladani Rasulullah SAW? Karena Allah perintahkan kita untuk meneladani beliau. Karena perintahkan di dalam surat Ali Imran ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul athi'ullaha war rasulah." Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kalian berpaling, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Surat Al-Imran ayat 32. Allah perintahkan nanti Allah wa Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang lain, surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka lakukanlah, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah itu adabnya sangat keras sekali. Surat Al-Hasyr ayat 7. Kata Allah, apa yang nanti ajarkan, lakukanlah, kerjakanlah, contohlah. Apa yang nanti larang, maka tinggalkanlah. Allah perintahkan kita. Kalau Allah perintahkan kita, maka kita sami'na wa ata'na. Kalau suruh kita untuk meneladani Rasulullah, kita teladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau adalah satu-satunya manusia yang dijamin pasti benar. Pasti benar, gak mungkin beliau keliru, mustahil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-19, Allah Ta'ala katakan, "Annama unzila ilaika min rabbikal haqqu." Sesungguhnya telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, berupa al-haq, kebenaran. Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW, dan kata Allah itu semua al-haqqu, kebenaran. Maka apa yang disampaikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala itu semua kebenaran, tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sebaik-baik perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik ajaran adalah ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan beliau, sebaik-baik ajaran, sebaik-baik petunjuk yang paling benar ya adalah yang beliau ajarkan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin salah. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah yang menjelaskan, "Laisa min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak." Setiap orang perkataannya bisa diambil, bisa ditinggalkan. Bisa diambil kalau benar, bisa ditinggalkan kalau salah. Illa sahibu hadzal qabri. Nabi Imam Malik mengucapkan perkataan ini saking makam Nabi. Kata beliau, semua orang bisa benar, bisa salah, kecuali yang ada di kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. So pasti benar. Beliau, kata para ulama, maksum itu artinya pasti benar, dan mungkin salah. Adapun manusia selain beliau bisa benar, bisa salah.
Makanya jangan ikuti Ustaz jangan ikuti. Yang diikuti adalah apa yang Ustaz sampaikan. Kalau yang Ustaz sampaikan benar, ikuti itu. Kalau yang Ustaz sampaikan salah, jangan. Maka jangan ikuti persen Ustaz saja. Wallah, demi Allah, kita tidak ngajak orang untuk mengikuti diri kita. Kami para Ustaz tidak ngajak orang untuk mengikuti diri kami, pribadi kami. Karena pribadi kami bisa benar, bisa salah. Kami manusia, ya, bisa benar, bisa salah. Kata para ulama mengatakan demikian, ya. Cuma Ustaz, para ulama saja mengatakan demikian, para sahabat Nabi saja mengatakan demikian. Kami bisa benar, bisa salah. Jangan ikuti kami, tapi ikuti apa yang kami sampaikan. Apa yang kami sampaikan berupa hadis-hadis Nabi, berupa ayat-ayat Quran. Gitu. Maka jangan jenengan kalau sudah jadi aktivis pengajian, ya, kalau sudah bolak-balik ngaji, jangan masih punya argumen Ustaz Fulan saja melakukan kok enggak. Kok argumennya Ustaz Fulan? Itu nggak boleh, nggak boleh. Tapi Ustaz Fulan melakukan. Ustaz Fulan itu bukan Nabi. Jadi Ustaz Fulan bisa benar, bisa salah. Ustaz Julian saja gitu loh. Ustaz Julian bukan dalil, ya. Saya bukan dalil. Ustaz bukan dalil. Ustaz tidak pasti benar. Ustaz tidak maksud. Yang pasti benar Rasulullah SAW. Apalagi kadang-kadang di ngapunten ada orang disampaikan hadis Nabi. Nabi berkata, Nabi bersabda gini-gini, sehingga yang jenengan lakukan keliru, Bu. Misalnya ini sudah mulai sakit, yang jenengan lakukan keliru, Bu, ngapunten, karena hadisnya begini. Kemudian ditimpali apa? Tapi Ustaz Fulan, kok Ustaz Fulan? Perkataan Nabi kok diadu sama perkataan Ustaz? Apakah layak seperti itu? Jadi tentu tidak layak sama sekali. Nah, jadi kenapa kita harus meneladani Rasulullah SAW? Karena beliau pasti benar. Kalau kita ingin mencari teladan, kalau kita ingin mencontoh orang, yang kita contoh yang benar-benar saja, yang pasti-pasti saja, jangan yang masih mengharapkan. Kemudian kalau dia bertanya, Ustaz, memangnya apakah Rasulullah SAW semasa hidupnya tidak pernah barang satu kali pun, tidak pernah salah barang satu kali pun, dari lahir sampai meninggal, apakah tidak pernah salah sedikit pun? Kalau dari lahir sampai sebelum menjadi Nabi, mungkin pernah salah, namanya juga belum jadi Nabi. Nabi sebelum menjadi Nabi, maka beliau adalah Muhammad bin Abdullah, orang biasa. Maka mungkin saja salah, wajar, namanya orang biasa. Setelah menjadi Nabi sampai wafatnya, pernah nggak Nabi salah? Jawabannya pernah, memang pernah. Tapi setiap kali Nabi salah, pasti langsung Allah koreksi. Tidak pernah Nabi salah kemudian salahnya terus-terus dibiarkan. Langsung Allah koreksi saat itu juga. Apa contohnya? Contohnya surat Abasa wa Tawalla. Ya, Allah katakan Abasa wa Tawalla in ja'ahul a'ma. Dia Abasa bermuka masam, wa Tawalla berpaling. Siapa yang bermuka masam dan berpaling? Rasulullah SAW. Yang ja'ahul a'ma, ketika datang orang yang matanya buta, itu seorang sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu ta'ala. Ketika itu Nabi SAW sedang mendakwahi pembesar Quraisy, yang mana berdasarkan ijtihad Nabi, kalau pembesar ini berhasil didakwahi, nanti kroco-kroconya gampang masuk Islam. Kalau dedekot-dedekotnya pembesar-pembesarnya masuk Islam, nanti pengikutnya kan tinggal manut. Maka itu memandang ini lebih penting. Ketika ada seorang sahabat Nabi yang sudah masuk Islam, ingin tanya kepada Nabi,
Kebetulan beliau cacing matanya buta, ingin tanya, kemudian Nabi katakan tunggu dulu, nanti saya sedang sibuk. Nabi berbuka puasa kepada Abdullah bin Maktum dan Nabi berpaling sehingga Nabi ngurusi pembesar Quraisy. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla, jangan begitu ya Rasulullah. Langsung ditegur. Dan langsung menyesal, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanya apakah Nabi pernah salah? Iya pernah. Sebagaimana nature-nya manusia. Tapi salahnya Nabi langsung ditegur oleh Allah, langsung dikoreksi, langsung benar lagi. Tidak sebagaimana kita manusia yang bukan Nabi. Kalau salah, ya biasanya kita ngeyel, ya. Salahnya lama, sudah diingat pun masih diingatkan pun masih ngeyel. Belum tentu juga kita mau rujuk kepada kebenaran, mau koreksi, mau bertobat. Bisa jadi salahnya dibawa sampai mati. Maka sekali lagi yang pasti benar, yang tidak ada salahnya sama sekali karena salahnya pasti dikoreksi adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus meneladani Rasulullah SAW? Karena menaati beliau, meneladani beliau adalah jalan keselamatan, di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian beda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau memang benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik dan akan menghasilkan akibat yang baik. Ya, akan happy ending, ujung-ujungnya pasti baik. Kalau kalian kembalikan kepada Allah dan taati Rasul, akan happy ending, akan selamat. Surat An-Nisa ayat 59. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa yang aku larang maka tinggalkanlah, kata Nabi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan maka laksanakan semampu kalian. Fa inna ma ahlaka alladziina min qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena yang membuat binasa kaum-kaum terdahulu adalah karena mereka banyak nanya kepada para nabi mereka dan tidak mau taat kepada nabi mereka. Karena tidak mau taat maka binasa. Artinya apa? Kalau mau taat pasti selamat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat, tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh pada dua perkara, selama pegang dua perkara. Apa itu? Kitabullahi was sunnati. Yang pertama kitabullah, Al-Quran. Yang kedua sunnati, sunnah Rasulullah. Apa tadi sunnah Rasulullah? Meneladani Rasulullah. Hadis riwayat Imam Malik dengan sanad yang hasan. Maka ini beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan bahwasanya kalau kita mengikuti Rasulullah SAW, kita nyontoh beliau, kita taat sama beliau, kita akan selamat dunia dan akhirat. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita wajib bersyukur diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam, menjadi orang Islam.
Kita bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW. Kemarin saya baca atau lihat dokumenter ini, bahwasanya ada keyakinan di negara lain, di negara lain, saya tidak mau sebutkan negaranya, tapi mereka punya sikap berlebihan kepada hewan yang namanya sapi. Tahu sapi? Enggak. Sapi. Oh. Ada keyakinan yang mereka punya sikap berlebihan kepada hewan yang namanya sapi. Sampai-sampai itu di dokumenternya, diperlihatkan videonya, kamu kan? Kalau ada vulgar, sampai kotorannya pun dimakan. Dianggap itu suci. Iya. Jadi kamu tadi ada gimana? Disedot, dilep. Ya Allah, saya nggak kuat lihatnya. Langsung saya matikan videonya. Karena mereka punya keyakinan itu suci. Allah musta'an. Maka kalau melihat seperti ini, jangan harus mengatakan alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah sudah diberikan hidayah Islam. Tidak seperti itu. Dalam Islam tidak ada seperti itu. Kalau kita ikut Nabi SAW, kita selamat dari yang seperti itu. Selamat di dunia dari keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh seperti itu. Sekarang juga sudah ramai ini di Amerika, ada artis terkenal di Amerika, artis penyanyi rap yang ternyata terbongkar oleh kepolisian di Amerika. Dia suka melakukan pesta seks. Naudzubillah. Jadi itu bukan hanya suami istri, semua orang yang bukan mahram. Ya, bahkan banyak orang yang nggak tahu menahu ikut pesta itu dikiranya hanya senang-senang, ternyata dilecehkan. Dan itu sesama artis. Dan itu terungkap oleh polisi, bukan gosip. Terungkap oleh polisi. Maka kalau kita ikut Nabi SAW, ikut agama Islam, akan selamat dari yang seperti itu. Dan misal tidak ada pesta seks, bahkan punya haram, tidak boleh. Bahkan kamu terjadi kalau andai kan ada suami kemudian punya 2 istri, nggak boleh melakukan hubungan intim langsung berdua, nggak boleh, punya haram. Karena bagi istri pertama dia nggak boleh melihat aurat istri kedua, nggak boleh. Wanita itu juga harus menjaga aurat, walaupun sesama wanita, bukan berarti boleh melihat semuanya, tidak boleh. Maka tidak boleh hubungan bertiga, tidak boleh. Dalam Islam punya haram. Apalagi seperti tadi, ya, hubungannya langsung satu RT, pesta, naudzubillah dari billah. Maka kalau kita ikut Islam, kita ikut Rasulullah SAW, akan selamat dari yang gitu-gitu, akan jauh dari gitu-gitu. Ngikutin Nabi SAW, meneladani Nabi SAW akan membuat kita selamat dunia dan akhirat. Sampai-sampai Imam Malik bin Anas, ya, Imam Malik yang beliau dinisbatkan kepada beliau mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas ulama yang besar. Beliau mengatakan as-sunnatu safinatu Nuhin. Mengikuti sunnah Nabi atau meneladani Nabi itu bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Man raghibaha najah wa man takhallafa anha ghuriqa. Siapa yang naik ke perahunya Nabi Nuh selamat. Siapa yang tidak mau naik, dia akan tenggelam. Maka demikianlah meneladani Nabi. Siapa yang mau nyontoh Nabi, meneladani Nabi SAW, selamat. Siapa yang tidak mau nyontoh Nabi, maunya nyontoh artis, maunya nyontoh pemain bola, maunya nyontoh penyanyi Amerika macam-macam, akan tenggelam. Naudzubillah. Kemudian yang kelima, kenapa kita harus mengikuti Nabi SAW? Yang kelima,
kalau tadi yang keempat, kalau kita ikuti Nabi selamat. Nah, yang kelima, kalau kita tidak ikuti Nabi, kita akan tersesat. Ini sebaliknya, kalau kita nggak mau ikuti Nabi, nggak mau meneladani Nabi, kita akan tersesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda." Siapa yang menentang Rasulullah padahal sudah jelas bagi dia kebenaran, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan-jalan yang lain, bukan jalan orang-orang yang beriman, maka kata Allah, "Nuwallihi ma tawalla," akan kami sesatkan sejauh-jauhnya, "wa nuslihi jahannam," dan akan kami masukkan ke neraka jahanam, "wa sa'at masira," dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa 115. Kata Allah, siapa yang menentang Rasul, tidak mau ikut Rasul, maka nuwallihi ma tawalla, akan kami simpangkan, akan kami sesatkan sejauh-jauh, akan tersesat. Dalam surat An-Nur ayat 63, Allah Ta'ala mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi," hendaknya orang-orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Rasulullah, yahdar, waspada, hati-hati, antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Fitnah di sini artinya kesesatan. Mereka akan tertimpa kesesatan. Aw yusibahum 'adzabun alim, dan akan menimpa mereka azab yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Kata Allah, orang yang tidak mau mengikuti Nabi, menyelisih perintah Nabi, maka akan tertimpa fitnah, yaitu kesesatan, dan akan mendapatkan azab yang pedih. Waliyadzubillah. Nah, ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwa kalau kita tidak mau mengikuti Nabi, kita malah mengikuti yang lain, atau malah kita mengikuti cara kita sendiri. Dalam perjalanan hidup ini kita mengikuti cara kita sendiri. Sampai naik dewi, sampai naik udel dewi. Kemudian saya orang Bogor, mengikuti udelnya sendiri, nggak mau mengikuti Rasulullah. Maka kata Allah, "Nuwallihi ma tawalla," akan kami simpangkan, kami palingkan sejauh-jauhnya, kami sesatkan. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, mengikuti Rasulullah SAW itu juga adalah jalan keluar dari semua perselisihan. Jalan keluar dari semua perselisihan. Yang namanya kita bermasyarakat, yang namanya kita sosialisasi menjadi makhluk sosial, tentunya kita akan mendapati banyak perselisihan. Ya, yang harus dari orang lain pasti ada beda-bedanya, tidak selalu sama, pasti akan ada konflik, ya, mulai yang kecil sampai besar. Nah, solusi untuk menghadapi semua konflik tersebut adalah kita kembali kepada tuntunan Rasulullah SAW. Itu solusinya. Tadi dalam surat An-Nisa ayat 59, kata Allah, "Fa in tanaza'tum fi syai'in," kalau kalian tidak pendapat tentang sesuatu, berselisih tentang sesuatu, farudduhu ila Allah, kembalikan kepada Allah wa Rasul, dan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, kembalikan kepada Allah artinya kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasul artinya kepada Sunnah, kepada tuntunan Rasulullah SAW. Artinya gimana? Artinya kalau kita punya masalah sama orang, ayo kita ajak orang, yuk kita lihat berdasarkan Al-Quran, ya, berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi, masalah kita ini solusinya gimana? Antara kita ini siapa yang benar berdasarkan Al-Quran dan hadis? Jangan menurut saya, jangan. Kalau menurut saya tidak akan ketemu. Menurut saya A, menurut kamu B, ini akan ketemu sampai kapan? Tapi kalau kita ayo kita kembali ke Al-Quran,
Saya iman sama Al-Quran. Jangan iman nggak sama Al-Quran? Iman. Sudah, kita kembali kepada Al-Quran. Kalau kita kembali kepada hadis Nabi, kepada tuntunan Rasulullah. Jangan iman nggak sama Rasulullah. Iman, saya juga iman. Ya, kita kembali kepada tuntunan Rasulullah untuk menyelesaikan masalah ini. Beres masalah. Makanya dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran." Orang-orang yang hidup sepeninggalku nanti, orang-orang setelah Nabi wafat, akan melihat banyak sekali perselisihan. Dan memang benar, sampai hari ini semakin banyak perselisihan di antara muslimin. Bagaimana solusinya? Kata Nabi, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Maka wajib bagi kalian untuk berpegang pada sunnahku. Berpegang pada sunnahku artinya apa tadi? Meneladani Nabi SAW. Itu solusi kembali kepada tuntunan Nabi SAW. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Kembali kepada ini. Nah, juga kembali kepada tuntunannya para sahabat yang termasuk al-khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajidi wa tamassaku biha. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Artinya pegang erat-erat, wa tamassaku biha, dan pegang erat-erat. Pegang erat-erat tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Maka kembali kepada tuntunan Nabi, kembali kepada bimbingan Nabi, kembali kepada sunnah Nabi, itu adalah solusi dalam menghadapi semua permasalahan, baik masalah agama maupun masalah dunia. Semuanya, semua masalah, baik masalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun masalah dengan sesama makhluk. Kemudian yang ke-7, kenapa kok kita harus meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena meneladani beliau adalah satu-satunya jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya jalan kepada Allah, ini satu-satunya jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jalan yang lain. Ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Iya, memang. Jalan menuju Roma banyak jalan, menuju Tugu juga banyak jalannya. Tapi jalan kepada Allah hanya satu. Tidak banyak, hanya satu jalan, itu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itu. Jangan punya jalan sendiri. Saya ingin mendapatkan ridho Allah dengan cara semedi di gunung. Tidak bisa. Gimana kok semedi di gunung? Ya, saya ingin mendapatkan ridho Allah dengan berkelana keliling dunia. Gimana? Dari mana itu? Ya, cara untuk mencapai jalan kepada Allah, cara untuk menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan mengikuti Rasul. Cuma saja. Tidak ada jalan yang lain. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 31 sampai 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian ikuti Rasulullah, Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allahu Ghafurur Rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul atii'u Allah wa Rasul. Katakanlah, taatlah kalian semua kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Kalau kalian berpaling, maka kalian maka Allah tidak akan mencintai orang-orang yang kafir. Al-Imran 31 sampai 32. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan
peneladaan kita kepada Nabi SAW sebagai tanda cinta kepada Allah, dan Allah jadikan sunnah Rasulullah SAW bagaikan adab bagi orang yang menyelisihi Nabi SAW. Maka kalau jenengan ingin mendapatkan ridha Allah, ingin menjadi hamba Allah yang sejati, ingin menggapai Allah, ingin jalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, ingin ketemu dengan Allah nanti di akhirat, kuncinya satu, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar itu punya kitab hadis namanya Musnad Al-Bazzar. Ya, Musnad Al-Bazzar itu kalau tidak salah juga banyak sudah diterjemahkan, ya, ada di toko-toko buku. Ya, selain ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, ada juga Musnad Al-Bazzar. Al-Imam Al-Bazzar mengatakan, "Man 'alima tariqa al-haqqi sahula 'alaihi sulukuhu." Siapa yang mengetahui jalan kebenaran, itu jalannya yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, maka perjalanannya kepada Allah akan mudah. Wala dalila ala tariqi ila Allah illa mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada petunjuk menuju jalan Allah kecuali dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahwalihi wa af'alihi, dalam keadaan beliau, ucapan-ucapan beliau dan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satunya jalan menuju Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kira-kira ini 7 perkara kenapa kita harus meneladani Nabi, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama sekalian, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalam mengikuti Nabi SAW, dalam meneladani Rasulullah SAW, kita harus kalahkan opini kita, kita harus kalahkan pendapat kita, kalahkan hawa nafsu kita demi untuk mengikuti Nabi. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36, Allah mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak layak bagi seorang mukmin atau mukminah, tidak layak kata Allah, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, sudah mengajarkan satu perkara, kok bisa-bisanya mereka punya pilihan yang lain min amrihim, dari diri mereka sendiri. Kok bisa-bisanya Allah sudah katakan A, Rasulullah sudah katakan B, misalnya, saya pilih C saja. Kok bisa seperti itu? Gak layak kata Allah. Ini bukan mukmin yang seperti itu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Contoh, jadi ini agak macam botol minuman. Ini banyak orang minum seperti ini. Buka botol, ya, buka botol pakai tangan kanan, kemudian minum. Pakai tangan kiri. Memang bukanya pakai tangan kanan, bagus. Segala perkara yang baik-baik, memang dia juga pakai tangan kanan. Ini bagus. Dan kok makanya minum pakai tangan kiri. Kalau ini buka, kalau dulu, kemudian pindah tangan, kata Nabi SAW, la ta'kulu bishimalikum, jangan kalian makan dengan tangan kiri kalian. Fa inna syaitana ya'kulu bishimal, karena setan makan atau minum dengan tangan kiri. Ini Nabi yang tuntunkan, ini tuntunan Nabi SAW, ini teladan dari Nabi. Maka tidak layak ada orang diingatkan, kok minum tangan kiri. Ya, terserah saya dong, kok terserah saya. Ini ketika Allah tidak layak, ketika Allah dan Rasulnya sudah ajarkan sesuatu, kok dia punya pilihan yang lain? Memang apa salah sih minum tangan kiri? Kan sama-sama tangan. Toh airnya juga bersih, sudah mulai menggunakan akal dia.
toh juga saya nggak keracunan, toh gini toh gitu, sudah mulai pakai hawa nafsu. Ya, maka ketika kita meneladani Nabi SAW, maka tundukkan hawa nafsu. Ya, kalahkan opini kita, kalahkan pendapat kita. Kita mantap menderek Rasulullah SAW. Betul nggak bisa jawabnya? Betul ya? Saya orang Bogor, orang Sunda. Dia mantap menderek Rasulullah. Ya, jangan punya pendapat yang lain. Rasulullah sudah katakan A ya A, Rasulullah katakan B ya B. Berarti kan dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian, tidak beriman kalian sampai ia jadikan hawa nafsunya taba'an lima jitu bihi, mengikuti apa yang aku bawa. Hawa nafsunya, pendapatnya ditundukkan, dikalahkan untuk mengikuti Nabi. Kata Nabi, tidak beriman kalian sampai seperti itu. Tidak beriman sampai kalian kalahkan pendapat kalian, kalahkan opini kalian, kalahkan hawa nafsu kalian demi untuk mengikuti aku. Hadis sahih riwayat Ibnu Abi Asim. Sampai-sampai para sahabat Nabi di antaranya disampaikan oleh Rafiq bin Khadij namanya. Rafiq bin Khadij radhiyallahu ta'ala sahabat Nabi. Beliau mengatakan, "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amrin kana lana nafi'an." Dahulu Rasulullah pernah melarang kami suatu perkara yang menurut kami bagus. Nah, menurut akal kami, menurut pendapat kami bagus, baik. Tapi sama Rasulullah dilarang, tidak boleh. Apakah para sahabat protes? Rasulullah, kok perkara yang bagus kok dilarang? Ini kan bagus, apa salahnya sih? Kok dilarang? Apa ruginya? Kan begini kan itu tidak. Para sahabat tidak protes seperti itu. Beliau mengatakan, wa ta'ayatullahi wa rasulihi anfa'ulana. Bagi kami, taat kepada Allah dan Rasulnya lebih manfaat untuk kami. Memang perkara manfaat. Tapi ketika Nabi melarang, maka taat kepada Nabi lebih manfaat lagi. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka kalau sudah bicara tuntunan Rasulullah SAW, kita kalahkan pendapat kita. Kita ini siapa sih? Kok berani-beraninya melangkahi Rasulullah? Masa lebih baik daripada Rasulullah, masa lebih berakal daripada Rasulullah SAW. Cuma jenengan dari SD sampai SMA nilainya 10 terus enggak? Kalau ulangan sekarang siapa yang nilainya 10 terus dari SD sampai SMA cuma tangan? Tidak ada kan? Ya, atau jangan sampai SMA deh, selama SD aja 10 terus enggak pernah. Kalau zaman dulu kan 10 nih, kalau sekarang 100. Zaman kita kecil dulu kan 10 maksimal. 10 terus, gak pernah 9. Sempurna, ada gak? Kayaknya gak ada. Kadang-kadang ada 9, kadang-kadang 8, kadang 10. Artinya apa? Artinya itu kita gak pintar-pintar banget. Dan kita ini masih banyak gak tahunya. Otak kita terbatas, akal kita terbatas. Maka apalah kita ini dibandingkan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita merasa lebih tahu, merasa lebih baik daripada Rasulullah SAW. Kemudian para pembahas sekalian rahimahullah, mengikuti Rasulullah, meneladani Rasulullah SAW ini dalam segala perkara, bukan hanya dalam akhlak saja. Nah ini yang perlu saya wanti-wanti. Kalau ada ustaz yang mengatakan, ayo kita meneladani Nabi SAW, biasanya yang connect ketika mendengar perkataan itu, ayo kita meneladani yang langsung connect di benak kita. Nanti kita harus mengikuti akhlaknya Rasulullah. Ya kok akhlak saja? Rasulullah itu kalau dicaci maki tidak membalas, orangnya sabar,
kemampuan, jadi cuma akhlak. Padahal tidak hanya akhlak yang kita ikuti, tidak hanya akhlak. Akhlak iya kita ikuti akhlak Rasulullah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi SAW, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Semua akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran Nabi sudah lakukan. Sempurna. Iya betul. Tapi bukan hanya akhlak saja, semuanya. Termasuk akidahnya Nabi. Akidahnya Nabi kita wajib yakini bahwasanya Allah itu ada, Allah itu esa. Hanya boleh menyembah kepada Allah semata, tidak boleh menyembah yang lain. Tidak boleh menyembah kuburan, tidak boleh menyembah pohon keramat, batu keramat, tidak boleh menyembah dewa-dewi. Tidak boleh. Ini akidahnya Rasulullah. Kita ikuti juga. Kita ikuti juga ibadahnya Rasulullah. Ya, ada orang yang mengakunya meneladani Rasulullah, tapi ketika diajari tata cara sholat sesuai dengan Rasulullah, kalau saya sih ikuti kata guru saya saja. Guru saya ini Rasulullah, yang jelas Rasulullah. Artinya Rasulullah sudah menyampaikan dengan hadis-hadisnya tata cara sholatnya seperti ini. Masa sih yang sudah saja, yang selama ini saja, nggak mau dia sholat dengan tata cara Rasulullah. Ya, katanya meneladani Rasulullah. Tapi ketika jadi tata cara sholat sesuai dengan tata cara sholat Rasulullah, nggak mau. Ya. Maka akidah kita contoh Rasul, ibadah juga kita contoh Rasul. Gimana Nabi sholat, gimana Nabi puasa, gimana Nabi bayar zakat, gimana Nabi i'tikaf, gimana Nabi umrah, gimana Nabi haji, dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian juga kita contoh Rasulullah SAW dalam muamalah. Muamalah artinya interaksi dengan manusia, ya, dalam urusan uang, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan bisnis dan semuanya, urusan muamalah. Sebagian orang ya, insya Allah kalau majlis taklim tasbih tidak. Ya. Kalau disuruh untuk mengikuti akhlaknya Rasulullah, jangan suka gibah, maka siap 86. Jangan suka misuh-misuh, berkatalah yang untuk siap 86. Jangan suka, misalnya, jangan suka main jo istri, siap 86. Tapi kalau dikatakan jangan makan riba, gimana saja? Lalu nyuruh untuk tinggalkan riba sama semua juga. Kok beda sikapnya? Ya, jangan riba siap, jangan misuh siap, jangan riba celaka mingkem. Gimana ya? Kok pilih-pilih seperti ini? Ini masalah muamalah. Ya, kalau mengatakan la'anallahu ar-riba wa akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala kulluhu sawa. Allah melaknat orang yang makan riba, yang ngasih makan riba, yang mencatatnya, yang menjadi saksinya. Kalau dikatakan semua dosanya sama. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi yang mengatakan, ya. Harusnya kita teladani beliau juga dalam masalah ini, dalam masalah muamalah. Ya. Bagaimana Nabi melarang jual beli gharar, Nabi melarang jual beli barang yang belum dimiliki, Nabi melarang tipu-tipu ketika berbisnis. Ini semua diikuti, jangan cuma akhlaknya saja. Bagaimana Nabi SAW berumah tangga juga diikuti, rumah tangganya Nabi SAW. Intinya dalam semua perkara. Di dalam surat An-Nisa, dan surat An-Nisa ayat 59 sudah kita bacakan tadi. Kata Allah Ta'ala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul." Kalau beda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ketika jelaskan ayat ini, kata beliau, ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk mengembalikan semua perselisihan, baik dalam perkara usul, perkara akidah, ataupun perkara furu', perkara muamalah, itu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Artinya semua, bukan cuma akhlak.
Dalam surat Ali Imran tadi sudah kita bacakan, atiiullah wa rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Kata Syekh As-Sa'di, punya kitab tafsir As-Sa'di, kata beliau, ayat ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada para hambanya dengan bentuk perintah yang umum, yaitu agar mereka menaati Allah dan Rasulnya. Perintah ini mencakup taat dalam masalah iman dan tauhid, dan juga dalam perkara-perkara turunannya, baik perkara amalan, perkataan, lahir maupun batin. Bahkan juga mencakup menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang, karena menjauhi apa yang dilarang juga termasuk menanti perintah. Intinya kita ikuti Nabi dalam semua perkara, semuanya, ya, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan juga perkara-perkara yang lain. Ya. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kita berusaha sesuai dengan contoh Nabi. Gimana ketika Nabi bangun tidur? Ketika Nabi di pagi hari ngapain saja? Ketika Nabi bekerja, bagaimana perilaku Nabi? Bagaimana Nabi interaksi dengan anak istri di rumah? Bagaimana Nabi interaksi dengan musuh-musuhnya? Bagaimana nanti ketika di malam hari? Bagaimana nanti sebelum tidur? Bagaimana nanti mau masuk kamar? Semuanya kita ikuti, semuanya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, masuk semuanya kita ikuti saja. Berarti kita kalau keluar rumah naik kendaraan pakai otak. Berarti rumah kita harusnya seperti sama seperti rumah Nabi, kotak gitu. Ya enggak gitu juga, Bu. Jadi di dalam pelajaran ilmu usul fikih ada namanya sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah, jibiliyah, J-I-B-I-L-I, jibiliyah, jibiliyah. Apa itu sunnah jibiliyah? Sunnah jibiliyah itu sunnah Nabi, artinya gerak-gerik Nabi, perilaku Nabi, perbuatan Nabi. Tapi jibiliyah itu adalah perkara manusiawi. Jadi perilaku Nabi, gerak-gerik Nabi yang terkait dengan sifat manusiawi beliau, yang terkait dengan sifat manusiawi beliau. Kata para ulama, adapun sunnah yang seperti ini tidak dituntut untuk mengikuti. Kita tidak dituntut untuk mengikuti. Kalau mau mengikuti boleh, tidak terlarang, tapi kita tidak dituntut untuk mengikuti. Contohnya seperti selera makan Nabi. Selera makan Nabi, artinya Nabi suka pada satu jenis makanan dan tidak suka pada jenis makanan yang lain. Kita tidak harus sama, karena itu masalah manusia. Masalah selera itu masalah manusia. Nabi suka dengan daging kambing, terutama bagian paha kambing. Itu favorit Nabi. Apakah kita harus sama suka dengan daging kambing juga? Ya, harus. Apalagi yang sudah kolesterol, asam urat, nggak harus suka. Apakah harus suka dengan paha kambing? Nggak harus. Kalau jangan nggak suka dengan paha kambing, jangan tidak dituduh tidak ikuti Nabi. Tidak dituduh bukan umatnya Nabi. Karena kita pernah mengatakan, wahai umatku, wahai sahabatku, makanlah paha kambing. Nggak seperti itu. Sukalah dengan daging kambing, ada seperti itu, ya. Tapi memang Nabi secara manusiawi suka dengan paha kambing. Nabi SAW tidak suka dengan daging bob. Bob itu seperti biawak, tapi bukan biawak. Yang mana adanya hanya di padang pasir di Indonesia. Ketika Nabi dihidangkan daging bob yang sudah digoreng dan sudah diolah, kemudian Nabi mengatakan, saya tidak makan ini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak makan ini karena ini haram? Kata Nabi, tidak haram, cuma saya tidak mau saja. Maka para sahabat makan. Sahabat makan, Nabi tidak mau makan. Artinya apa? Artinya Nabi tidak menyalahkan para sahabat yang tetap makan makanan yang Nabi tidak suka.
Artinya nggak harus sama. Ya, Nabi suka dengan daging kambing, kita nggak harus suka. Nabi tidak suka dengan daging bok, kita tidak harus tidak suka juga. Kalau jangan suka ya monggo saja, ya. Seperti daging Jawa. Kalau kata orang Arab sih enak bok itu. Saya sendiri belum pernah nyobain. Di antaranya juga adalah model pakaian Nabi. Model pakaian Nabi ini juga masalah manusiawi, masalah jibiliyah. Jadi pilihan manusia. Masalah model pakaian Islam tidak ngatur, silakan bebas masalah model. Tidak harus sama dengan model pakaian. Nabi SAW biasanya beliau memakai komis. Tidak seperti yang saya pakai ini, gamis panjang, ya dari atas sampai kaki. Jadi kalau gamis yang sampai paha itu namanya kurta. Ya. Itu di zaman Nabi tidak ada. Jadi kalau gamis Nabi panjang sampai kaki, seperti gamis orang Saudi. Dan itu memang pakaian yang disukai. Dan hadis terjadi kata Aisyah, ahabul thiyab ila Rasulullah SAW al-qamis. Pakaian paling Nabi sukai gamis yang panjang. Kemudian Nabi ketika keluar rumah selalu menggunakan sorban. Bukan seperti ini, sorban. Seperti pakaian di Ponorogo, seperti itu. Selalu. Kata Abdullah bin Umar, maka Rasulullah SAW yakhruju hasar ra'si. Nabi tidak pernah keluar tanpa tutupan kepala. Selalu keluar rumah pakai tutup kepalanya sorban. Ya makanya kalau ulama atau ustaz, atau kiai biasanya kemana pun pakai pencis. Karena memang itu untuk menjaga wibawa. Karena memang Nabi seperti itu, mana-mana pakai sorban. Jangan heran kalau di mall ustaz pakai pencis. Ya di lapangan sambil jogging ustaz pakai pencis. Ya untuk menjaga wibawa sebagai orang yang berdakwah bawa ilmu. Nah, jadi Nabi seperti itu model pakaiannya, gamis sorban. Apakah bapak-bapak di kota Jogja ini di Sleman harus seperti itu? Ya tidak harus. Monggo mawon. Masalah model pakaian bebas, pakai batik monggo, pakai kemeja biasa monggo, pakai sorjet parang boleh, bebas. Kita tidak pakai gamis dan sorban tidak dikatakan kurang menanda atau tidak ikut Rasul, ya. Karena itu masalah manusia. Pilihan kendaraan Nabi adalah apa? Onta. Ontanya Nabi namanya Al-Qaswa. Dikatakan Al-Qaswa karena dia itu kuat, ya, jarak mendek, yang kencang, jarak rewel, kuat. Maka tidak harus orang yang mengaku umatnya Nabi, ikuti Nabi harus naik onta juga. Masalah pilihan yang manusiawi, bebas-bebas saja. Makanya di zaman Nabi juga para sahabat tidak semuanya onta. Ada yang kuda, ada yang keledai, ada yang jalan kaki. Yang harus sama dengan Nabi. Kemudian bentuk rumah, tidak harus sama dengan Nabi. Rumah tapi rumah Nabi itu kotak saja. Cuma ada 2 ruangan, ya, ruang tamu sama ruang keluarga. Ruang keluarga untuk tidur, untuk makan, untuk cuci di situ. Apakah kita harus sama seperti itu? Tidak harus. Kalau jangan mau seperti itu silakan, tidak terlarang, ya. Tapi tidak harus. Ini yang perkara yang jibiliyah, yang itu kaitannya dengan sifat-sifat manusiawinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak dituntut untuk mengikutinya, tidak dituntut. Yang dituntut adalah mengikuti apa yang Nabi ucapkan, apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi setujui, ya, yang Nabi ucapkan, yang Nabi perintahkan kepada kita, yang Nabi contohkan dan perbuatannya, yang Nabi setujui di perbuatan sahabatnya, itu yang kita tidak ikuti. Yang ada makan, ada tidur, ada kamar mandi, tadi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, interaksi dengan orang lain, interaksi dengan keluarga, bagaimana Nabi menghadapi musuh, bagaimana Nabi menghadapi tetangganya, bagaimana Nabi ketika sedih, ketika ada masalah, itu yang kita ikuti, ya. Nah, ini
nampaknya bisa kita sampaikan tentang bagaimana kita meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan statement yang paling akhir yang ingin saya tekankan adalah bahwasanya kalau kita meneladani Nabi, yang mana meneladani Nabi itu kan harus tahu apa saja perkataan Nabi, apa saja yang dikatakan, apa yang Nabi lakukan dalam kesehariannya, apa saja yang Nabi setujui, ya. Dan ini kan banyak. Oleh karena itu mau nggak mau kita harus apa? Harus belajar. Nah, maka siapa yang benar-benar serius ingin meneladani Nabi SAW, maka dia akan semangat belajar, memenuhi majelis-majelis taklim, memenuhi pengajian-pengajian, memenuhi masjid-masjid untuk menambah ilmu, untuk mengetahui bagaimana tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dimudahkan untuk belajar bagaimana perilaku Nabi SAW, bagaimana Nabi berakidah, beribadah, bermuamalah, berakhlak. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita istiqomah di atas jalan itu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kita semua bersama Nabi SAW dan orang-orang yang mencintai beliau. Dan semoga Allah akhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.